ada satu ayat yang menurut saya sedikit aneh tapi nyata. Kitab 2 Samuel, mari kita akan belajar hari ini. 2 Samuel pasal yang ketiga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri karena ini satu ayat. 2 Samuel pasal 3 ayat yang terakhir ke-39. Hitungan ketiga kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang itu yakni anak-anak Seruya melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada satu ayat yang kita baca hari ini. Ini ungkapan dari seorang raja, namanya Raja Daud. Daud pada waktu itu posisi hatinya sedang sangat gundah gulana. Kenapa? Karena ada satu panglima perang yang sangat terkenal, namanya Abner bin Ner. Abner bin Ner ini adalah panglima yang terkenal dari Saul pada waktu itu. Dan Abner ditugaskan untuk mengejar Daud dan disuruh oleh Saul untuk membunuhnya. Tapi yang anehnya saudara, sekali lagi orang yang diurapi Tuhan, meskipun dia diburu dengan begitu rupa untuk dibunuh dan dibinasakan, jangan pernah takut. Selalu ada dalam lindungan Tuhan. Bahkan ayat ini yang suka dipergunakan menjadi tameng, menjadi alat bagi setiap hamba Tuhan yang mulai diusik, mulai tidak disukai oleh jemaat, selalu berkata, jangan mengusik biji mata Tuhan. Jangan mengusik orang yang diurapi. Saudara, itu tidak salah. Tetapi satu waktu juga tidak menjadi benar. Kenapa? Kalau kita mempergunakan ayat firman Allah itu hanya untuk melindungi diri sendiri, itu yang menjadi salah. Saudara perhatikan, kita mau baca pelan-pelan ayat pokok ini. Tetapi aku ini sekarang masih muda, lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Itu tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup itu, dalam dinamika kita melayani, mengiring Tuhan, ada kalanya kita kuat, ada kalanya kita lemah. Ya. Daud mengungkapkan satu kelemahannya di dalam ayat ini. Melalui ayat firman ini saudara, saya akan berjudul apa yang kita harus lakukan ketika kita sedang merasa diri lemah. Itu ya Pak. Apakah apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita kerjakan tatkala kita sedang ada dalam kelemahan? Apakah kita mengikuti roh kelemahan itu, atau kita mencari jalan lain yang membuat kita bisa bergembira dengan cara-cara yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan? Hari ini kita mau belajar melalui kebenaran firman Allah ini. Saya mau kompilasikan dengan satu ayat dari karya Rasul Paulus.
Saudara, mari kita akan lihat dulu di 2 Korintus. Kita akan kompilasikan ini, saudara. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Begini bunyi firman Allah. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, oleh karena siapa? Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Saudara bayangkan, ini seorang rasul yang hebat. Seorang rasul yang mencatat kurang lebih 13 kitab dari Alkitab orang percaya, Alkitab kita yang percaya siang hari. Satu waktu Paulus, ini merupakan sebuah kesaksian Paulus. Satu waktu Paulus itu dapat penglihatan, ya. Dalam bahasa Alkitab itu memakai kata pewahyuan, ya. Dia dapat wahyu, ya. Dapat apokalipsis dalam bahasa aslinya, dapat pewahyuan. Saudara pernah tidur lalu mimpi? Pernah saudara? Oh pernah mimpi, tapi mimpi nomor lah, mimpi apa lah. Tapi Paulus ini enggak. Saudara perhatikan di dalam 2 Korintus 12 ini, ya. Di dalam ayat 1 perikop Lembaga Alkitab memberi judul begini: Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ya. Salah satu penglihatan dan penyataan Paulus ini, ya, saudara perhatikan. Ayat yang kedua saya baca supaya kita lebih jelas dari maksud ayat dari Paulus tadi. Ayat 2 bilang ini: aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ayat selanjutnya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ayat selanjutnya, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahan. Bapak Ibu Saudara, ini Paulus dalam penglihatannya, ya, dia melihat ada kehidupan orang percaya 14 tahun yang lalu. Saya masih ingat saudara, sangat jelas teringat waktu pertama kali saya mau pulang ke Manado. Waktu itu sudah ada 2 anak ya. Pertama kali waktu kami masih melayani di Riau, ya. Pero masih kecil dan Vina masih ada di Pindong. Itu pertama kali saya mau menghadap mertua dan ibu mertua secara jasmani. Karena papi waktu masih hidup, dia bilang saya masih simpan, kau punya surat permintaan. Saya melamar, saya meminta istri saya Melan lewat surat. Dia bilang, papi masih simpan baik-baik sampai surat itu. Dan waktu itu kami mau pulang pertama kali. Singkat cerita, waktu pertama kali kami mau pulang,
Kami masih ingat HP waktu itu masih jarang. Tahun berapa itu saya sudah lupa itu. Ya. 2010. Ya, HP 210 atau HP kami pertama beli second lagi kalau nggak salah. Ada orang Manado kerja kapal, ya, di Tanjung Pinang, dia mau naik kapal nggak ada duit, dia bilang pendeta belikan HP. HP-nya masih 2100, ya, warnanya biru, dia layarnya biru kecil. Karena waktu itu mau pulang ke Manado supaya nggak drop baterainya dimatiin. Malam jam 11 kami matiin. Nanti subuh mau terbang, saya baru mau hidupin. Pagi maksudnya mau terbang. Jadi tahu-tahu saudara, waktu jam 6 kami hidupin HP, ada banyak pesan. Lalu saya telepon dari keluarga saya. Hari itu setelah saya telepon, saya punya ibu meninggal. Hari di mana saya harus terbang jumpa mertua, ya, jumpa keluarga di Manado, tapi hari yang sama ibu saya meninggal. Saya waktu itu bingung. Memang bingung. Saya bingung. Di segi lain saya mau bahagia, mau ketemu keluarga di Manado. Di segi lain lagi saya sedih karena ibu saya meninggal. Lalu waktu itu saya bilang, kalau pulang dulu. Padahal saya enggak, duit sudah beli, tiket sudah cukup, sudah. Ya, kami harus pulang. Saya pribadi, saya harus pulang ke Bagan. Saya kejar kapal dan sudah ketinggalan. Tidak bisa lagi. Karena kalau di Kepulauan Riau, kalau sudah lewat kapal umpama ke Dumai, satu kali lewat tidak ada lagi kapal. Pada waktu itu saya kejar, tanya tiket pesawat mau ke Dumai waktu itu. Pesawat juga sudah terbang, selisih setengah jam, ketinggalan pesawat. Saya sedih, saudara. Saya di antara bingung. Lalu saya telepon, saya punya bapak, macam mana pak saya? Karena keluarga kami tinggal di daerah minoritas. Dan kalau orang muslim itu di daerah minoritas, kalau orang meninggal nggak boleh ditahan mayat. Ngerti maksud saya, saudara? Kalau hari ini mati, jam 10 mati, jam 11 paling nggak harus dikubur. Dan waktu itu saya bilang, tunggu saya. Bapak saya bilang nggak apa-apa, pulanglah kamu ke Manado. Karena mati saya dikejam bapak saya ini jujur atau merajuk ini. Lalu saudara, karena pada waktu itu tidak ada formalin di daerah sana, tidak ada formalin. Tanya di rumah sakit tidak ada. Akhirnya saudara, saya duduk sejenak, saya berdoa. Rupa ada penglihatan, ini maksud saya, saudara. Rupa ada penglihatan dalam diri saya. Waktu saya berdoa, sedih, menangis. Lalu seperti ada gambar ini, ibu saya itu sedang naik kereta sama dengan Elia naik kereta yang dari surga dus. Kalau orang muslim bilang seperti burak. Nabi Muhammad kata waktu Isya Milad dia naik kendaraan burak, kereta kuda dari api. Waktu itu saya ingat itu, saudara, itu satu penglihatan seperti naik kereta. Saya langsung senang. Saya pulang ke Manado dengan damai. Tidak ada rasa berdosa, tidak ada rasa bersalah. Lalu 40 hari baru kami ikut acara di rumah kami. Itu satu pengalaman. Nah, Paulus yang saya
hubungkan dengan firman, Paulus dapat sebuah penyataan apokalipsis, ya, pewahyuan dari Tuhan, penglihatan tentang kehidupan orang 14 tahun yang lalu yang dia tidak dapat lihat, tapi dia bisa lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya di ayat firman Allah tadi dikatakan di dalam Korintus tadi, ya, 2 Korintus tadi saudara 12 ayat 10, sekali lagi saya hubungkan kepada kesaksian Paulus, ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Kenapa Paulus menjadi seorang pelayan Tuhan yang berhasil meskipun melayani Tuhan susah, senang? Tidak ada, boleh saya katakan waktu itu dialami oleh Paulus tidak ada kesenangan, kesulitan, kesusahan, tekanan, tindasan, aniaya. Tapi Paulus bilang, aku lebih senang dalam keadaan yang sedang lemah. Lemah yang dialami oleh Paulus, lemah dalam 2 hal. Lemah secara pikiran dan lemah secara kenyataan hidup. Paulus coba berpikir dengan akalnya bagaimana dia dapat mengatasi kesulitan dalam pelayanan. Tidak ada yang dapat dia andalkan. Makanya di dalam ayat 10 tadi dikatakan, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Ada 4 hal yang dialami Paulus dalam melayani. Saya bersaksi, saya bercerita sesama pekan hamba-hamba Tuhan, ya, di Family of Levi. Ditanya, Gembala Guntur, apa bedanya melayani di Sulawesi Utara dengan di Kepulauan Riau? Saya bilang, bedanya salib di Kepulauan Riau, salib itu hanya terlihat di luar saja. Tapi di Sulawesi Utara salibnya di luar ada, di dalam ada. Menggigit hati, ya. Kadang-kadang kalau kita hamba Tuhan di Riau ketemu hamba Tuhan seperti ketemu saudara-saudara, wah senang. Baru di sini saya lihat kadang-kadang sesama hamba Tuhan, waduh, nampaknya senyum tapi hatinya menggigit. Paulus alami ini Bapak Ibu Saudara, secara daging dan secara batin. Paulus tidak dapat berbuat apa-apa. Yang digambarkan oleh Paulus ini ada 4 hal. Dia alami siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Ada 4 yang dialami. Orang kalau sesak enak enggak saudara? Kalau pakai celana sesak, apalagi kalau perutnya buncit kayak saya gini, sebentar pasti angkat, atau nggak disuruh turun, dia turun sendiri celananya. Sesak, orang sesak itu susah, nggak bebas. Nah Paulus alami ini, sehingga waktu alami 4 kali kesukaran, kesulitan, kesesakan, bahkan aniaya yang dialami, seperti orang minum obat 3 kali sehari, gak dipanggil, susah tetap datang, gak dipanggil, aniaya datang, gak dipanggil, kesukaran datang. Sehingga Paulus bilang, saya lebih suka dalam apa? Kelemahan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Seringkali dalam kita melayani Tuhan, melayani dan memilih Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang membuat kita lemah. Tuhan izinkan sesuatu yang membuat kita seperti tidak berdaya, supaya tujuannya satu, kita hidup memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Amin. Kita hidup memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Melalui kebenaran firman Allah pada hari sama dengan Daud. Daud jujur sama Tuhan, ya.
Seringkali kita manusia itu kalau kita alami kesulitan, kita salah mengungkapkan kejujuran kita. Waktu lihat, umpamanya saya lihat kami, aduh kami ke minggu lalu dompet rumah kecurian. Begitu lihat saudara langsung kita mengungkapkan apa? Keluh kesah hidup kita. Tapi waktu datang sama Tuhan, sok-sok kuat, benar saudara? Tuhan, terima kasih kau sudah memberi pencobaan, tapi aku yakin dalam hati kalau saya Tuhan datang ke Esther aja mengeluh, datang Pak kita kata Tuhan sok-sok kuat lagi. Nah itu manusia saudara, benar saudara? Paulus alami ini dan Paulus jujur sama Tuhan, Tuhan aku lemah. Artinya Tuhan aku susah, Tuhan aku ngalami ini loh. Ini Daud saudara. Daud bukan hamba Tuhan, dia seorang raja, tapi dia memiliki sikap yang sangat baik kepada Tuhan. Dia jujur, Tuhan aku ini saat ini lemah, meskipun Engkau sudah mengurapi aku menjadi apa? Raja. Saudara mulai olah dalam pikiran kita kata-kata Daud ini. Daud bilang, Tuhan aku lemah, meskipun Engkau sudah mengurapi aku menjadi raja. Raja adalah satu kedudukan yang paling apa saudara? Tinggi, benar-benar. Ini arah kita. Meskipun kita ada dalam satu titik lemah dan paling lemah, ingat, Tuhan menetapkan kita menjadi status yang tertinggi. Kedudukan menjadi seorang raja. Tapi untuk menduduki kedudukan yang tertinggi ini ada satu proses, ada satu dinamika yang harus dihadapi. Dan Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat setelah Daud diurapi oleh Nabi Samuel, ada jeda, ada kurun waktu yang kurang lebih 13 tahun baru Daud duduk di atas tahta kerajaan Israel. Ada masa 13 tahun Daud berada di dalam masa yang dinamika sulit, dan Alkitab katakan ada dalam kelemahan. Pelajaran pengalaman Daud dan pengalaman daripada siapa namanya ini tadi, Paulus sama. Paulus melayani Tuhan, tapi ada 4 hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Dia harus mengalami kesusahan, siksaan, aniaya, dan apalagi tadi saudara? Siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan. Berapa banyak kali saya melayani Tuhan, ada kesesakan ekonomi, ada kesesakan kebutuhan, ada kesesakan dalam kesehatan, tapi yakin, percaya bahwa Tuhan selalu menolong. Amin. 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 Karena Alkitab katakan, waktu aku lemah, aku menjadi apa? Kuat. Kuat. Siapa yang menjadikan kita kuat? Kita sudah ada daya, kita sudah ada kekuatan. Yang menjadikan kuat adalah karya Tuhan. Amin. Di dalam hidup kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu sebabnya saya mau bagi saudara, hari ini ada 3 hal saja saudara. Ya. Bagaimana waktu kita alami kelemahan itu, menghadapi waktu kita sedang ada dalam kelemahan. Ada beberapa hal yang kita harus mengerti. Waktu kita sedang alami kelemahan, jangan kita tinggal dalam kelemahan. Yang pertama, kita tak boleh lupa siapa? Siapa Tuhan kita. Kalau orang Muslim katanya saudara, bukan katanya, waktu kami Muslim, ya, kalau orang bawa meninggal di batu kubur, sudah ditaruh pocongnya di dalam tanah, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang doon katanya. Nanti kalau orang sudah dibawa ke kubur, sudah pergi,
Umpama ini kuburan tempat persembahan ini. Sudah dikubur situ, pergi. Langkah terakhir orang yang ada di dalam kubur, lalu malaikat datang pada orang yang mati. Lalu ada 3 pertanyaan katanya. Yang pertama, man rabbuka? Ditanya, siapa Tuhanmu? Dalam hati saya waktu itu, saudara. Dan sekarang, bagaimana dia mau menjawab? Dia sudah mati. Imam yang sudah baca doa, nanti dia tanya di kubur itu, hai almarhum umpama si A, kalau nanti ada pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawablah Allah. Ya. Nanti kalau ditanya siapa nabimu, jawablah ini. Nah ini saudara, orang muslim. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang percaya seringkali waktu ada dalam 4 hal tadi yang dialami oleh Paulus, yang dialami oleh Daud, sehingga dalam keadaan lemah karena siksaan, lemah karena kesulitan, lemah karena aniaya, lemah karena kesuksesan jauh dari hidupnya, ya, seringkali kita lupa di dalam diri kita ada satu kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Amin saudara. Amin. Ada satu kekuatan yang luar biasa yang Alkitab tadi mencatat siap menjadikan kita raja. Ada lagu anak Selawi bilang, aku anak raja, engkau anak raja. Raja adalah kedudukan yang paling tinggi, dan raja memiliki satu perintah yang harus didengar oleh rakyat. Jadi kalau kita menyadari kita anak raja, setiap perkataan kalau kita bilang sama Tuhan, saya yakin anakku diberkati Tuhan, makanya kita akan diberkati. Karena perkataan kita ini perkataan seperti seorang raja. Amin saudara. Amin. Perkataan seperti seorang raja. Jadi perkataan kita ini adalah perkataan yang benar-benar berkuasa. Itu sebabnya kita tidak boleh yang pertama lupa akan identitas kita. Ini yang pertama. Identitas kita ini meskipun kita sedang susah, meskipun kita sedang sulit, meskipun kita sedang dalam keadaan yang terjepit, saya anak raja. Saya adalah seorang pangeran. Haleluya. Ada kekuatan yang Tuhan beri. Satu waktu, kalau nggak salah ini pernah saya sampaikan, ya. Orang yang terkenal punya usaha burger, ya. Tahu ya burger ya, Om Sangat ya, roti burger. Ada kejunya, ada dagingnya, ada sayurnya ditumpuk begini, ya. Kalau siapa namanya Noel bilang kredi apa? Ya. Kredi peti itu pokok. Pengusaha burger, ya, namanya Benjamin Kay, yang terkenal dengan usahanya King Burger. Kalau saudara nanti buka di Google, dia kaya. Satu waktu di belakang pabriknya itu orang rampok dia. Benjamin Kay dirampok, diambil hartanya. Waktu dia mau tahan hartanya, perampok itu pukul kepalanya. Akhirnya dia jadi orang India, hilang ingatan. Benjamin Kay hilang ingatan. Dibukain semuanya bajunya, dia telanjang bukit. Birmannya tetangganya, kamu Benjamin Kay, orang kaya. Dia nggak sadar, dia nggak ingat siapa dirinya. Kalau tidak salah saudara, di artikel itu saya baca, dari 2004 sampai 2015 dia ada dalam keadaan gila, lupa ingatan. Tapi waktu 2015 dia sudah, akhir 2015 kalau tidak salah, dia sudah mulai sadar siapa dirinya. Dia ingat, ya. Waktu dia ingat, dia lihat pribadi, oh Tuhan, dia cepat-cepat beli baju. Dia ingat nomor PIN harta
kesesatannya. Hanya dia yang tahu. Jadi waktu dia buka pin, dia masuk pada harta yang tersimpan. Dia kembali hidup kaya raya. Bapak Ibu Saudara, bingkai gambaran kehidupan kita. Seringkali karena kesulitan yang kita hadapi, yang kita alami, kita lupa bahwa kita punya pin yang luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Kita punya kekuatan yang luar biasa, yang satu waktu akan membuat kita menjadi hebat. Amin. Itu sebabnya Daud, dia menyadari meskipun ada dalam kelemahan, dia menyadari dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Dan pada waktu orang yang diurapi oleh Tuhan, itu hanya ada dua. Yang pertama, kalau tidak menjadi raja, dia menjadi imam. Ngerti maksud saya saudara? Orang yang diurapi oleh Tuhan dalam perjanjian lama, seorang nabi kalau mau mengurapi, ya, kalau dia tidak menjadi seorang raja, dia menjadi seorang imam, pelayan Tuhan. Haleluya. Jadi orang-orang yang diurapi adalah orang-orang yang menjadi hebat kalau di dalam hidupnya menyertakan nama Tuhan. Itu Amin. amin. Yang pertama, waktu kita ada dalam keadaan lemah, dalam keadaan sulit, kita harus ingat siapa identitas kita. Amin saudara. Sampai hari ini saya bangga, saya bisa melayani Tuhan karena Tuhan menjadikan hidup saya berarti. Amin. Pada waktu saya kecil, saya merasa hidup saya tidak ada artinya lagi. Saya sulit, saya sangat sulit. Saya tidak dapat berbuat banyak. Untuk apa saya hidup? Tapi waktu kita mengerti identitas kita adalah anak raja. Kita adalah orang-orang yang selalu ditolong. Mari kita akan lihat dulu di dalam 2 Petrus pasal 2. Atau tidak perlu ditulis saudara. 2 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 itu berbicara tentang kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja. Ya, kita adalah umat-umat pilihan Allah. Itu sebabnya jangan pernah kita melupakan siapa Tuhan kita. Ini yang pertama. Yang kedua saudara, secara cepat, ya. Secara cepat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Mari kita akan lihat 2 Korintus pasal 4. Apa yang dicatat oleh firman Allah di dalam ayat yang ke-7. Begini bunyi firman, tetapi harta ini kami punya di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun kami tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Ayat 10 terakhir. Kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ini kesaksian Paulus lagi, ya. Paulus ini kalau zaman sekarang pada dibilang itu pendeta dramatis gitu, ya. Kalau cerita sedih sekali, ya. Ibu gembala yang ada di Gerisim, pendeta Rantung, punya istri. Kalau cerita saya selalu bilang, ibu ini kok cerita dramatis betul. Tidak usah dramatis bu. Lihat ibu muka sudah tahu, ibu susah itu. Saya bilang, saya kan suka guru saudara. Jadi kalau cerita, aduh gembala guntur, saya dalam hati dramatis sekali ibu ini. Nah Paulus, sudah perhatikan, Paulus alami penderitaan dalam pelayanan, bahkan mengalami hal yang Alkitab tadi katakan, ya, dalam segala hal aku ditindas. Ya. Kadang-kadang jadi hamba Tuhan ada saatnya, ngomong ini jemaat salah lagi di muka jemaat, ngomong lagi sama kawan salah lagi,
ditindas. Orang yang ditindas itu tidak enak, benar saudara? Tadi pagi, malam-malam saya buka sebuah artikel. Ada prajurit Jepang waktu Perang Dunia Kedua, ya. Lalu dia melarikan diri di hutan di Filipina. Cuma tidak tahu di mana hutannya, ya. Namanya saya sudah lupa siapa. Nerohu pokok itu saudara. Ya. Prajurit ini dia karena Perang Dunia Kedua, dia pergi ke hutan-hutan Filipina, dia bergerilya. Satu waktu, karena dia tidak ada informasi yang jelas, dia bergerilya di hutan Filipina. Ternyata waktu kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika, Jepang menyerah kalah. Kekaisaran Jepang menyerah kalah, ya, kepada Amerika. Tetapi si Neroho ini karena tidak ada informasi sama dia bergerilya sendiri di hutan Filipina. Dan saudara tahu, kalau nanti saudara ingin lebih jelas, saudara buka di Google tentara Jepang di Filipina, nanti keluar itu saudara, keluar. Ya. Kalau tidak salah sampai 29 tahun dia ada di hutan Filipina bertahan hidup. Dia pikir dia masih berjuang, ya. Dia tidak tahu kalau negaranya sudah menyerah kalah. Setelah 29 tahun dia baru dengar berita bahwa negaranya sudah mengalah dan kalah. Dengar berita begitu dia keluar, dia bangga masih pakai baju perang, maksudnya baju seragam perang di 29 tahun yang lalu. Begitu keluar, orang Filipina heran. Begitu keluar, kawannya heran, kasihan Nana, masih pakai baju perang. Ya, baju perang yang zaman 20 tahun, 29 yang lalu. Sementara temannya sudah punya usaha percetakan, sudah ada usaha rumah makan. Itu teman-teman perjuangan. Yang kedua, saudara, marilah, meskipun kita ada dalam kelemahan. Yang kedua, yang pertama tadi, kita jangan lupa identitas kita yang mulia. Yang kedua, jangan pernah kita memperoleh informasi yang salah. Amin. Ada satu ayat dalam firman, mereka giat untuk Tuhan, begitu giat, tetapi mereka melayani kegiatan mereka itu tidak benar di mata Tuhan. Ada ayat seperti itu saudara, yang kurang lebih artinya, engkau giat dengan Tuhan, tetapi hatimu jauh dari padaku. Banyak orang Kristen, dia tiap minggu ke gereja, tapi hatinya tidak sama Tuhan. Sehingga taburan firman yang ditaburkan itu, firman itu tidak pernah diizinkan bertumbuh dalam dirinya. Sepertinya dia setia, tetapi sebenarnya dia tidak ada pertumbuhan, dia jauh daripada Tuhan. Ibadah yang engkau lakukan tidak berkenan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari, seberat apapun kesulitan yang kita hidup, yang kita jalani, saudara, jangan pernah kita kehilangan informasi yang benar tentang Tuhan. Itu yang terpenting. Itu yang paling penting. Itu sebabnya Paulus, meskipun dia melayani Tuhan, alami begitu banyak himpitan, tapi Alkitab tadi katakan di dalam 2 Korintus pasal 4, Paulus tidak pernah hilang akal. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun kami tidak putus asa. Berapa banyak persoalan hidup yang kita alami, sepertinya kita putus asa, nggak ngerti lagi gembala jalan keluarnya bagaimana.
Jangankan ibu, saya pun kadang nggak ngerti apa jalan keluar. Tapi Alkitab katakan, seberat apapun itu, jangan pernah kita ada dalam keputusasaan. Amin, saudara. Kita boleh lemah, tetapi yakini dalam kelemahan kita ada mujizat Allah yang Tuhan akan alirkan. Amin. Ada kuasa Tuhan yang akan Tuhan alirkan untuk membela dan menyertai hidup saudara dan saya. Ini yang penting. Yang terakhir, mari kita akan tutup firman Allah di dalam Mazmur pasal yang ke 136. Yang terakhir, saudara. Yang ketiga, Mazmur 136 ayat yang pertama. Kesetiaan Allah kepada orang Israel. Saya mau baca. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi ayat 2. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ayat 3, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya apa? Kasih setia. Yang keempat, ayat 4. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ayat 5 yang terakhir. Kepada Dia yang menjadikan langit dan dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Amin. Yakini kasih setia Tuhan ada dalam hidup anak. Amin. Yakini kasih setia Tuhan ada dalam hidup keluarga. Amin. Yakini kasih setia Tuhan yang Alkitab katakan forever and ever, bahasa Inggris. Yes. Kalau bahasa Bataknya saleleng-lelengna, selama-lamanya. Terus. Kalau bahasa sini apa itu selama-lamanya? Katoto. Hah? Katoto. Coba pakai mic biar jelas. Kalto. Aduh, kalau toto ya, toto kuto maksudnya. Saudara, kasih Allah itu selama-lamanya. Amin. Kalau hari ini kita ada dalam titik terendah, jangan pernah dihentikan. Karena keadaan kita ada dalam titik terendah, jangan hentikan kasih Allah itu. Haleluya. Itu yang ketiga. Kalau engkau sedang ada dalam kelemahan, yakini kasih Allah. Amin. Saya selalu menyanyikan itu. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia.